Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara ziarah kubur. Yang pertama, kita harus dalam keadaan suci, yaitu kita berwudu terlebih dahulu. Apabila kita mau berziarah ke makam orang tua, kita bisa berwudu di rumah atau di masjid, karena biasanya di pemakaman umum itu tidak ada tempat untuk berwudu. Akan tetapi kalau kita berziarah di makam para wali, biasanya di sana sudah disediakan tempat untuk berwudu. Yang kedua adalah kita harus menutup aurat, ya. Kalau berbusana muslim lebih baik. Kalau tidak punya busana muslim, yang penting semua aurat kita tertutup. Yang ketiga adalah ketika sampai di pintu makam, maka kita mengucapkan salam untuk seluruh ahli kubur. Jadi salamnya itu yang paling pendek bisa kita ucapkan adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya, semoga keselamatan atas kalian semua wahai ahli kubur. Alangkah lebih baik lagi apabila kita membaca Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni rumah kaum mukminin, kami insya Allah akan menyusul kalian. Itu kita baca ketika berada di pintu makam. Jadi ketika hampir masuk ke makam itu, kita membaca salam yang tadi sudah saya ajarkan. Boleh Assalamualaikum ya ahlal kubur, boleh Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Setelah itu kita masuk ke dalam makam. Nah, ketika kita menuju ke makam yang nanti akan kita ziarahi, maka kita dilarang melewati tengah-tengah makam orang lain. Jadi di tengah-tengah makam, ya, sela-sela antara patokan itu, ya, atau pokoknya di atas mayatnya itu kita dilarang. Usahakan kita lewat samping dari patokan-patokan tersebut. Yang kelima, sesampainya di makam yang kita tuju, kita duduk menghadap kiblat. Dilarang duduk di atas makam orang lain atau di atas makam orang yang kita ziarahi. Jadi kita menghadap kiblat karena nanti kita akan membaca ayat-ayat Allah, utamanya ayat-ayat Allah, zikir itu dibaca menghadap kiblat. Setelah itu pahalanya nanti kita hadiahkan kepada orang yang kita ziarahi tersebut. Yang keenam, kita dilarang bercanda di area makam. Jadi jangan sampai kita ketika berada di area makam itu kita malah bercanda. Jadi itu sangat tidak baik. Yang ketujuh, kita mengucapkan salam untuk orang yang kita ziarahi. Apabila kita berziarah ke makam ayah, kita bisa mengucapkan Assalamualaikum ya abi, atau ke makam ibu Assalamualaikum ya umi, atau kita berziarah ke makam kakek Assalamualaikum ya jaddi, Assalamualaikum ya jaddati kalau nenek, ya, Assalamualaikum ya akhi kalau saudara kita yang kita ziarahi. Atau kita juga bisa boleh mengucapkan Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum kakek, Assalamualaikum nenek, Assalamualaikum adikku, Assalamualaikum saudaraku, itu juga boleh, ya. Selanjutnya diteruskan, ya, umpama ini kita membaca untuk ayah Assalamualaikum ya abi, atau Assalamualaikum Bapak,
ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin auda'na 'indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu membaca syahadat 3 kali, lalu kita membaca tahlil saja boleh, yasin dan tahlil boleh, membaca Al-Quran 30 juz akan lebih baik apabila nanti dibagi orang banyak dan lain sebagainya. Jadi terserah mau membaca apa, mau yasin saja atau tahlil saja, atau yasin tahlil, membaca yasin atau yasin tahlil juga dipersilahkan, terserah panjenengan semuanya mau milih yang mana. Apabila kita mau menabur bunga itu hukumnya hanya sunnah saja. Jadi itu kalau kita berziarah ke makam orang tua, ya, orang tua atau saudara dan lain sebagainya. Apabila kita berziarah ke makam para waliullah atau para kekasih Allah, maka sesudah kita sampai di makam tersebut, maka kita awali dengan membaca salam untuk wali yang kita ziarahi. Salam, lafaz salamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya waliyallah. Di sini saya contohkan umpama yang kita ziarahi adalah Sunan Kalijaga, maka kita sebutkan nama beliau, ya. Jadi Assalamu alayka ya waliyallah Raden Syahid Sunan Kalijaga radhiyallahu anhu. Begitu pula umpama kita berziarah ke makam-makam yang lain, maka kita sebutkan nama dari wali yang kita ziarahi tersebut. Umpama kita berziarah ke makam Sunan Kudus, maka yang dibaca adalah Assalamu alayka ya waliyallah Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya waliyallah Syekh Hasan Munadi radhiyallahu anhu, dan lain sebagainya. Maka dari itu titik-titik ini nanti diisi oleh nama wali yang kita ziarahi, lalu kita tambahkan radhiyallahu anhu. Saya ulangi sekali lagi. Assalamu alayka ya waliyallah Raden Syahid Sunan Kalijaga radhiyallahu anhu, sahibal karamah ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin auda'na 'indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu selanjutnya bersama-sama membaca syahadat 3 kali dan juga istighfar 3 kali. Selesai itu maka membaca qasidah ketika berada di makam wali. Dibaca secara bersama-sama apabila kita berziarahnya secara berjamaah, dan kita baca sendiri apabila kita berziarahnya secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi warahmah alaikum ya waliyallah, atainakum wa zurnakum waqafna ya waliyallah, sa'idna idh laqinakum qasadna ya waliyallah, tawassalna bikum lillah ajibu ya waliyallah, rajawna min mazayakum litad'u ya waliyallah, ila rahmani ma
لدينا يا ولي الله طلبنا وسعة الأرزاق حلالا يا ولي الله وحج البيت في الحرم مرارا يا ولي الله وحسنا في اختتامنا كراما يا ولي الله عسى نرضى عسى نحظى بقربي يا ولي الله وصلى سلم على محمد يا ولي الله وحمدا للمهيمن وشكرا يا ولي الله سلام الله والرحمة عليكم يا ولي الله أتيناكم وزرناكم وقفنا يا ولي الله. Selanjutnya bisa membaca tahlil saja atau yasin dan tahlil atau membaca Al-Quran 30 juz ya secara bersama-sama dibagi mungkin satu jamaah satu juz. Setelah itu khatam ditutup dengan bacaan tahlil dan juga doa. Demikian semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.